Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah rekaman Zoom meeting tentang bagaimana cara jadi trainer berpenghasilan tanpa batas yang kami sampaikan pada hari Minggu tanggal 20 Februari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Zoom ini kami ambil suaranya, kemudian slide yang ada di video kami ganti dengan slide-slide yang baru karena ada beberapa bagian harus diganti. Nah, intinya begini, bahwa ketika ada video baru seperti ini, maka video sebelumnya kita batalkan ya, kalau ada yang bertentangan. Tapi kalau misalnya tidak bertentangan, ya tetap berlaku. Kami sedang mencari trainer. Jumlahnya cukup besar ya, 1.000 trainer di tingkat kabupaten dan kota. Apalagi kecamatan ya, lebih banyak lagi. Tapi yang kami cari adalah bukan trainer senior, ya, bukan trainer yang sudah jadi. Kami justru mencari trainer yang belum jadi. Trainer yang mungkin baru pemula. Jadi masih kita bisa bina, ya. Tapi kalau Anda mau mulai dari bawah, ya mengikuti metode kami, dan yang diajarkan adalah pelatihan-pelatihan dari kami, ya monggo. Ya, Alpatita itu adalah mendidik orang dari bawah, menjadi trainer, menjadi motivator, mulai dari pratama, madya, kemudian senior. Bahkan menjadi pelatih utama. Itu yang kami cari. Kita butuh, ya, sekarang ini trainer-trainer di tingkat desa, untuk kita bisa bersiap menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Contohnya adalah baca cepat. Ya, karena ilmu baca cepat ini kalau kita nggak ajarkan, maka kita akan tetap selamanya akan menjadi bangsa paling malas baca di dunia. Nah, kalau kita menjadi negara paling malas baca di dunia, akibatnya apa? Ya, kita menjadi negara yang tertinggal. Penganggurannya pada pasti meningkat, kemiskinannya meningkat, kejahatannya meningkat, produktivitasnya semakin rendah, konsumerismenya tinggi, dan kreativitasnya juga rendah. Ya, karena itulah kami mendesak untuk mencari orang-orang yang masih punya idealisme, tapi juga kami dapat memberikan mereka penghasilan yang sangat memuaskan. Kami tidak akan menggaji Anda. Seorang motivator atau trainer, dia harus bisa swakarsa, swadaya, dan swadana. Kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, dan Anda maunya digaji, maaf, Anda memang bukan orang yang kami cari. Nah, kalau Anda adalah pemilik perusahaan, Anda seorang investor, Anda seorang dermawan, Anda pejabat, ya, Anda adalah orang yang menyenangi dunia pendidikan, mari kita kerjasama. Trainer yang kami akan ciptakan ini untuk menjalankan sebuah program pelatihan yang memang sudah berjalan. Alpatita sudah berjalan sejak tahun 2007, bahkan kalau ditarik belakang, sudah ada Alpatita sejak tahun 1987, dimulai dari pelatihan-pelatihan jarak jauh tentang ilmu jurnalistik. Oke, terima kasih. Salam Alpatita, salam Power Ranger, siap berubah. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya tahu bahwa sebagian besar dari Anda adalah trainer, ya, sebagian lagi memang bukan, tapi ingin jadi trainer. Itu suatu hal yang cukup bagus ya, karena Indonesia saat ini butuh Anda, karena beberapa hal ya. Saya amati kita memang negara yang mungkin agak sulit maju ya, karena bangsa kita malas baca. Bukan hanya malas baca, tapi juga malas belajar. Dan lebih parah lagi, niat belajarnya juga nggak ada. Nah, ini perlu bantuan teman-teman, bagaimana kita memotivasi. Oke, nah teman-teman sekalian, kami mencari trainer, atau seorang motivator, atau seorang pelatih, instruktur, itu jumlahnya 1.000 orang. Artinya, di setiap kabupaten itu, sekarang kabupaten jumlahnya ada 500. Berarti kalau satu kabupaten saja ada 2 orang, itu berarti dibutuhkan 1.000 trainer. Di kabupaten, kecamatan ada berapa? Jauh lebih banyak lagi. Nah, kami nggak mulu-mulu, kami nggak minta Anda lulus sarjana, cukup lulus SMP. Ya. Bagus kalau minimal SMA. Kenapa kami menerima lulusan SMP? Karena SMP masih bisa mengajar SD. Minimal di SMP sendiri, gitu ya. Nah, bagi saya juga pendidikan nggak begitu penting. Yang penting adalah Anda menguasai satu bidang satu saja. Ya, itu luar biasa. Seperti dikatakan oleh para ahli ya, kita mempelajari satu ilmu 10.000 jam, itu jadi seorang ahli. Jadi katanya Bruce Lee itu bukan takut pada orang yang ahli dalam bela diri ya. Dia takut orang yang punya satu jurus tapi dilatih berulang-ulang. Gitu. Ilmu yang diajarkan Anda cuma satu bidang saja. Namanya super speed reading basic, dasar ya. Karena ilmu ini termasuk sulit diajarkan, termasuk sulit. Dari semua ilmu yang saya ajarkan, paling sulit adalah speed reading. Karena kita harus menjadi contoh, harus menulis banyak buku, dan juga kita memiliki banyak buku. Kalau yang tingkat ahlinya, tapi kalau tingkat dasar nggak perlu. Ya. Nah, pastilah yang dibutuhkan adalah orang yang senang mengajar, orang yang senang mendidik, ya, senang berorganisasi,
Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan nanti menghimpun orang dan mengembangkan jaringan. Nah, mengembangkan jaringan, kita tidak akan bisa jadi trainer kalau kita sendirian. Butuh waktu 5 tahun Anda kalau mau jadi trainer, ya kalau menggunakan cara-cara sendirian. Kemudian, siap menjadi trainer dengan swakarsa, swadaya, swadana. Artinya, swakarsa ini niatnya harus datang dari diri sendiri, tidak didorong oleh orang lain. Ya. Kemudian swadaya, Anda melakukan sendiri upaya-upaya untuk menjadi seorang trainer. Sudah bisa memotivasi diri sendiri. Dan swadana, ini yang penting. Ya. Anda tidak bisa mengharapkan dana dari orang lain. Apalagi dari Alpateta. Oh, Alpateta yang membayar saya ya, menggaji saya. Itu namanya bukan swadana. Ya. Swadana itu artinya ya Anda biayai sendiri semuanya. Apapun yang dikeluarkan untuk Anda menjadi seorang motivator, Anda keluarkan dananya sendiri. Positive thinking, ya positive thinking dalam banyak hal. Kalau nanti kami katakan jaringan, Anda jangan langsung negatif. Seorang motivator kalau negatif thinking, dia nggak akan bisa jadi motivator. Banyak saya lihat ya motivator di luar sana yang negatif thinking terhadap bisnis-bisnis tertentu. Asuransi misalnya, dia negatif thinking. MLM, apalagi. Trading, apalagi. Kripto, apalagi. Waduh, kalau motivator sudah memiliki negatif thinking, susah ya. Bagaimana mungkin dia melatih seorang member MLM kalau dia anti MLM? Bagaimana mungkin dia melatih orang asuransi kalau dia anti asuransi? Kemudian bersifat optimis, pantang menyerah, dan harus jadi seorang motivator. Self-motivator minimal. Suka membaca, belajar, dan mengikuti seminar-seminar. Saya lihat di grup, coba Anda lihat. Tanya, bagaimana cara jadi motivator? Udah baca websitenya? Belum. Sudah lihat videonya? Belum. Lah, membaca aja nggak mau, terus bagaimana jadi seorang motivator? Apalagi dia trainer baca cepat, tapi nggak mau baca. Ini kan satu yang kontradiksi ya. Nah, sebetulnya kalau membaca itu kuncinya adalah Anda tahu cara membaca cepat, Anda bisa membaca cepat. Oke ya. Kemudian tidak mental gratisan. Nah, ini yang susah ini ya, karena nanti Anda kena karma kalau gratisan. Ya. Percayalah sesuatu yang gratis tidak akan membantu Anda, tidak akan menguntungkan Anda, justru merugikan kita. Banyak perusahaan-perusahaan ambruk gara-gara memberikan sesuatu gratis, termasuk Alpateta. Ya mungkin teman-teman di sini yang pernah gabung di Alpateta Quantum tahu sendiri ya, Alpateta Quantum itu umurnya nggak sampai 4 bulan. Gara-gara apa? Gara-gara gratis kita kasih anggotanya. Pelatihannya gratis, aplikasinya gratis, padahal kita harus keluarkan 500 juta loh. Ya ini menurut investor ya. Nah akhirnya siapa yang rugi? Kita semua yang rugi. Jadi kalau saya ditawarin gratis, Pak ini ada bisnis trading, robotnya gratis. Terus saya nggak mau, gitu. Karena pasti perusahaannya ambruk. Nah, karena itu mental gratisan sekali lagi akan merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Kalau gratisan misalnya, Pak saya mau jadi trainer gratis, kemudian di bawahnya mau jadi gratis, terus Anda dari mana dapat duitnya? Ya. Tapi kalau dia berbayar, pasti Anda dapat komisi. Nah, ini kuncinya ya. Jadi, hilangkan mental gratisan. Ini Nasvideo ya, melakukan penelitian terhadap orang-orang yang senang gratisan. Jadi ditawarkanlah ada hotel, dia sewa, dia gratiskan. Apa yang terjadi? Dalam waktu cepat penuh. Tapi begitu pada saat hari H, semuanya nggak jadi nyewa, nggak jadi makai. Karena apa? Gratis. Kita bukan nggak mau ya pelatihan kita gratis. Sering kita memberikan pelatihan gratis, terutama pada orang tidak mampu, narapidana, fakir miskin, anak jalanan. Nggak mungkin kan kita memberikan pelatihan minta bayar pada mereka. Bahkan kita yang mengeluarkan biaya. Tapi kan ada saat gratis, ada saat tidak. Pernah satu kali ada orang yang meminta pada saya, Pak Bambang, gratis ya? Saya bilang, oh boleh, tapi nanti nunggu kalau saya pas melatih para duafa. Marah orangnya. Ya kan, nggak salah kan saya kan? Saya bilang nanti ada pelatihan gratis untuk fakir miskin. Ya apa salahnya kalau belajar gabung dengan mereka kan? Ini nggak tahu diri. Sudah pelatihan yang minta gratis, mintanya gabung dengan orang-orang yang bayar. Yang mereka harus saya siapkan makannya, harus saya siapkan makalahnya, saya juga harus siapkan hotelnya, lah minta gratis. Ini mental begini yang repot ini kan. Ya. Saya pernah, bukan nggak pernah, berapa banyak orang yang minta gratisan walaupun di hotel. Ya, tapi mereka caranya bukan minta gratis begitu, mereka tawarkan bantuan, Pak Bambang apa yang saya bisa bantu? Saya ingin ikut pelatihannya, nggak apa-apa lah saya motor di dalam Pak, nanti saya yang bagi makanan, bagi makalah, saya nanti yang bantu Bapak. Ini kan enak ya. Jangan sekedar kita duduk, datang, diem, dengar, udah nggak bayar. Ya ada tukang gorengan, ya ikut pelatihan saya bayar 1 juta, ilmu psikotransmitter. Waktu saya ngobrol-ngobrol, baru tahu saya bahwa dia tukang gorengan. Ini salut, ya. Sehingga saya berikan tambahan.
ilmu pengetahuan, e-book dan lain-lain kepada dia. Ada juga waktu itu penjaga masjid ya, anak muda, dia gajinya kalau nggak salah cuman 300.000 ya, setiap bulan dapat dari masjid, dan dia tidurnya di masjid. Datang dari Cirebon, bayangkan ke Jakarta, bayar penuh pelatihan saya. Nah waktu itu pelatihan nggak jadi lagi. Ya waktu itu saya bilang, Pak, Mas maaf uangnya saya kembalikan, karena pelatihannya nggak jadi. Dia bilang, enggak Pak, saya mau tetap saya datang, saya udah siapkan dananya untuk datang ke sana. Kemudian sampai di Jakarta, saya bilang ya sudahlah kita di mall aja ya. Gitu. Kemudian saya bilang saya kembalikan uangnya separuh, saya bilang ya udah ini ambil. Anda jauh-jauh datang dari Cirebon, ya kan? Yang penting Anda udah punya niat, malah saya tambahkan ilmu-ilmu baru kepada dia. Saya tambahin yang saya tidak harusnya mengajarkan, saya tambahkan. Karena saya melihat niat orang ini ingin belajar. Saya pikir bukan saya aja ya, semualah ya, para trainer, motivator, dan saya yakin Anda pun begitu. Kalau melihat orang-orang yang seperti ini, kita menjadi salut ya, kita menjadi simpatik. Kalau bisa ilmu kita keluarkan aja semua untuk dia. Oke, ini adalah beberapa yang mau kami ciptakan teman-teman sekalian ya. Di antaranya adalah ada 31 provinsi, nggak tahu udah nambah atau belum ini. Setidaknya di tiap provinsi ada satu perwakilan kita. Ada 500 kantor perwakilan kabupaten. Kemudian kita juga berharap ada 31 trainer senior di tingkat provinsi. Jadi senior menurut versi kita ya, bukan senior menurut versi di luar. Kalau di luar, seorang yang sudah melatih mungkin berapa ribu jam, itu disebut dengan trainer senior. Kita nggak sebut itu sebagai trainer senior kita. Trainer senior kita adalah melalui tahapan. Jadi kalau dalam perusahaan Jepang, Anda harus betul-betul memang dari bawah. Gitu. Kalau Anda udah jadi, ya harus dari bawah juga. Ya. Kemudian 500 trainer media di tingkat kabupaten, dan 7.230 trainer pratama di tingkat kecamatan. Jadi total-total 10 ribuan lah ya. Serta 83.500 calon trainer di tingkat desa. Oke, kemudian satu lagi, 1 juta self motivator. 1 juta ini akan melahirkan 20 juta self motivator. Dan bangsa kita kalau ada 1 juta self motivator, ini akan mengirimkan sinyal positif dan vibrasi yang positif pada akhirnya membuat bangsa ini bisa maju. Oke, nah teman-teman, oh ya, saya kenalkan dulu, nama saya Bambang Prakuso, usia saya sekarang udah 60 ya. Karena di usia 60 inilah saya ingin membagi ilmu saya dan Anda kalau bisa penerus saya. Ya. Saya kebetulan nggak punya anak-anak yang mewarisin bakat ini. Jadi Anda bisa meneruskan ini. Ya, kita kerjasama. Saya nanti akan sudah menjadi business owner, di mana saya tidak melatih, Anda lah yang melatih. Saya hanya menerima nanti yang namanya passive income. Itu yang saya harapkan. Ya. Karena itu Anda jadi trainer, Anda nanti ada kewajiban untuk membagikan hak Anda kepada Alpha Theta dan kepada pencipta. Pencipta ini bukan saya, Anda pun bisa jadi pencipta. Ya, disebut dengan trainer utama. Saya palang melintang ya di dunia pers karena saya lulusan ilmu komunikasi. Saya pernah jadi public relation, marketing manager, direktur di beberapa perusahaan. Penulis 36 judul buku, 37 sekarang, dan 100 modul main power. Ya, kewirausahaan, karir, internet marketing, dan lain-lain lah ya. Telah melatih puluhan ribu orang di bidang ilmu pikiran, dari Aceh sampai Papua. Jadi ilmu pikiran terapan ya, main power application atau neuroscience application. Nah, ilmu saya ini memang dasarnya adalah mind ya, dengan menggunakan kekuatan pikiran. Jadi segala sesuatunya itu kita harus menggunakan akal ya, menggunakan bawah sadar kita. Kita program secara cermat gitu loh. Oke, saya pendiri, pemimpin, dan trainer utama di Alpha Theta Indonesia. Itu ya sedikit dari riwayat hidup saya. Sedia meyakinkan Anda bahwa saya bukan orang baru di dunia ini. Lebih tepat lagi, saya bahkan sudah memulai pelatihan sejak tahun 1987. Dimulai dengan memberikan pelatihan ilmu kewartawanan, ilmu keredaksian, public relation, kolum, artikel, feature, dan lain-lain. Baru berhenti tahun 1999 ya, karena ada perubahan undang-undang pokok pers. Kemudian tahun 2007 saya mulai memberikan pelatihan tentang motivasi. Saya sendiri seujung kuku tidak pernah bermimpi jadi seorang trainer, nggak pernah. Apalagi saya percaya orang yang bisa nulis biasanya nggak bisa berbicara, gitu ya. Orang yang bisa berbicara nggak bisa nulis, gitu. Kenapa? Coba kita lihat. Orang yang biasa berbicara berapa sih bukunya? Nggak banyak. Ya. Saya banyak bukunya. Ya. Saya merasa saya bukan pembicara. Gitu. Karena apa? Karena saya kekuatan di menulis. Ternyata enggak. Bisa juga ternyata penulis sekaligus pembicara. Gitu. Malah lebih bagus gitu ya. Malah lebih kuat. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi sudah saya tanya ya, apa teman-teman motivasinya menjadi seorang trainer? Macam-macam ya.
Ada yang tadi mau jadi trainer untuk dapatkan uang, oke, boleh. Untuk memotivasi orang, boleh. Ya, macam-macam lah ya. Nah, sebetulnya teman-teman, banyak untungnya jadi seorang trainer. Pertama, jelas ya, dari hasil training sendiri lah ya, itu cukup besar lah. Mario Teguh, ini saya search di Google ya, pendapatannya 110 juta per jam. Bayangin. Ya. Andri Wongso 30 juta per jam. Tung Dasem Waringin 100 juta per hari. Kemudian Bong Chandra 10 juta per jam. Ya, jadi pengertiannya ini tidaklah penghasilan Mario Teguh 110 jam dikali 8 jam dikali 20 hari misalnya, nggak begitu ya, tapi pernah dibayar segitu kali. Begitu juga Andri Wongso, ya pernah dibayar segitu gitu. Tadi mesti dia 30 juta, bisa juga gratis. Nah, kita lihat Bong Chandra ya, Bong Chandra ini 10 juta per jam. Dia ini adalah seorang pemilik properti. Nah, pertanyaannya Pak Bambang sendiri berapa gitu ya. Terus terang, saya juga seperti mereka. Artinya tidak mutlak segini ya, tapi saya pernah dibayar 10 juta per jam, sama dengan Bong Chandra. Jadi kalau waktu itu saya pernah mengajar 3 jam itu dibayar 30 juta. Saya pernah juga dibayar 50 juta 1 hari mengajar. Nah, coba Anda bayangkan penghasilan seorang motivator, trainer ini ternyata lumayan gitu ya. Sebetulnya trainer itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Saya banyak menciptakan trainer gagal. Karena saya katakan, dilahirkan. Ya. Bisa nggak diciptakan? Sebetulnya bisa, kalau dia mengikuti alur. Ya. Dia mengikuti jejak-jejak orang terdahulunya, bisa. Ya. Tapi kalau dia mencari sendiri, sulit. Ya. Saya sendiri mencari-cari itu, ya harus mengalami juga ya, tidak dibayar, bahkan kita harus keluar uang gitu ya. Kemudian kita harus belajar, harus ikut seminar, kita harus baca buku banyak yang harus kita beli gitu kan. Tetap mengalami itu. Gitu ya. Nah, bayangkan sekarang saya menyarikannya, Anda tidak perlu repot-repot semacam itu, gitu ya. Nah, selain dari honor, Anda juga mudah mencari pekerjaan. Kemudian mudah berbisnis. Karena apa? Kayak saya ini hampir tiap dipanggil untuk saya dipresentasi, dan kebetulan saya terbuka gitu untuk mengikuti seminar-seminar, seminar promosi, seminar marketing, saya ikuti. Entah trading lah, tentang kripto lah, tentang MLM lah, tentang asuransi, saya ikut. Gitu ya. Asal saya punya waktu. Kemudian dari buku, nulis buku ya. Kemudian konsultan. Ini biasanya adalah pendapatan lain dari seorang trainer ya, atau motivator. Nah, kemudian konsultan. Kalau Anda pintar-pintar menjual ya, Anda sebetulnya bisa dibayar tanpa harus datang ke sebuah kantor. Ya, saya pernah sebulan sekali datang ke kantor dibayar 5 juta gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain, datang sehari kantor memberikan motivasi, udah pulang, ya tiap bulan saya terima uang. Gitu. Nah, jadi itulah enaknya menjadi seorang trainer atau motivator. Ya. Oke. Nah, terutama bagi yang muslim, sudah tahu ya, bahwa amal jariah yang tidak bisa terputus ketika dia meninggal ya, pertama adalah doa anak yang soleh, yang kedua adalah sedekah, ya, yang ketiga adalah ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Nah, kalau yang pertama ini anak soleh bisa aja ya, dia meninggal sudah nggak ada lagi yang doakan kita. Ya. Kemudian kalau kita sedekah, katakanlah kita membangun masjid, masjid itu udah nggak ada lagi, selesai juga pahala kita. Tapi kalau ilmu berabad-abad masih ada, ya, selama dipakai ilmunya Socrates, ilmunya Aristoteles, ya masih bisa dapat pahala mereka. Ibnu Khaldun misalnya, kan ilmunya masih dipakai sekarang. Bayangkan pahalanya itu mengalir terus-menerus ya. Nah, ini motivasi yang harus membuat kita mau jadi seorang trainer. Oke, saya akan perkenalkan dulu apa itu Alpha Theta, Manpower Academy. Alpha Theta itu dari gabungan dua kata ya, Alpha dan Theta. Ini gelombang pikiran yang kalau digabung artinya gelombang cerdas. Alpha itu gelombang tenang, Theta itu gelombang antara tidur dan sadar ya. Nah, ini dipakai biasanya kalau ilmu psikotransmitter ya, bagaimana mempengaruhi pikiran orang saat tidur, itu menggunakan alfa dan theta. Saat kita membuat dream, kemudian kita afirmasikan, itu juga di gelombang alfa dan theta. Bahkan santet, pelet, segala macam itu dilakukan malam hari dengan menggunakan gelombang alfa dan theta juga. Nah, ini adalah bagian ilmu manpower. Ya, karena itu kita buat namanya akademi, walaupun akademi tidak mesti kita menggunakan nanti titel sarjana, enggak. Tapi saya punya keinginan ya, bahwa siapa tahu ya ada yang mau buat ini menjadi pendidikan tinggi. Dulu pernah ada yang mau buat pendidikan tinggi, di mana yang diajarkan adalah ilmu-ilmu tentang kesuksesan aja. Ya.
Ya semacam psikologi lah ya, tapi lebih luas dari psikologi. Ada NLP-nya, ada NAC-nya, mind power healing-nya, ada hypnotic writing, ada namanya hypnotic selling. Nah, begitu-begitu yang diajarkan di akademi ini. Ya. Oke, nah teman-teman, ini lambang kita ya, Alpha Theta Indonesia. Ini gambar kepala, ini otak ya, otak itu cerdas. Kita punya kan misi kan cerdas. Kemudian gambar kepala tangan ini artinya mandiri. Ini pada dan kapas hasil sejahtera, dan tanda hati ini adalah berakhlak. Ya. Ini adalah website kita yang baru, Alpha Theta ID ya. Ini nanti kalau Anda buka 70% lah baru selesai, masih ada 30% yang belum. Oke, nah teman-teman, apakah visi dan misi? Anda nanti akan lebih dalami ini ya ketika Anda nanti akan menjadi Master Affiliate, Event Organizer, Alpha Theta, dan menjadi IO serta perwakilan. Anda akan mendalami ini. Ya, kalau Anda mau jadi event organizer, Anda akan diuji. Diuji dan Anda dapat sertifikat untuk menjadi seorang IO. Sekaligus Anda menyiapkan lisensi. Jadi Anda bisa menjalankan IO Alpha Theta secara resmi di satu provinsi. Ya. Begitu juga nanti misalnya trainer. Trainer juga akan begitu. Ya. Nah, apa visi kita? Visi kita adalah mengatasi problematik bangsa kita. Yang tingkat kemiskinan makin tinggi ya, pengangguran makin tinggi, sudah pasti ya, nggak ada yang bilang pengangguran itu turun, nggak naik ya. Karena apa? Karena COVID-19 ini kan membuat banyak yang di PHK ya, banyak yang dirumahkan, banyak perusahaan bangkrut. Kemiskinan, ya aneh saja ya kalau mengatakan kemiskinan turun, nggak mungkin lah, itu pasti angka yang dibuat. Tapi yang jelas pasti naik angka kemiskinan. Kebodohan, bukti bahwa angka kebodohan itu adalah tinggi, bangsa kita itu masih tetap aja negara paling malas baca di dunia. Nggak berubah-ubah ya. Tetap paling rendah, nomor 60 dari 61. Masalah narkoba, ya, makin tinggi. Dulu 50, sekarang 100 orang korban mati karena narkoba. Korupsi, kita tertinggi di ASEAN. Kita juga secara ekonomi negara yang kurang kreatif, ya, negara yang produktivitas rendah. Karena apa? Karena terbukti bahwa bangsa kita ini buat garam aja nggak bisa, ya, masih impor dari luar negeri. Ini bukan hanya di zaman presiden sekarang, zaman dulu pun begitu. Ya, zaman Pak Harto sampai sekarang garam pun kita nggak pernah bisa bikin gitu loh. Kenapa? Itu kan berarti kreativitas kita rendah ya. Ditambah lagi ya, terorisme ya makin meningkat. Nah teman-teman, misi kita adalah Indonesia Dream. Terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Nanti ini kalau ujian keluar ini ya. Karena Anda harus tahu apa visi dan misi kita. Jangan sampai nanti ditanya orang apa visi misinya nggak tahu ya. Anda IO, tersertifikasi lagi, ya, dapat lisensi tapi nggak tahu gitu kan, makanya ada ujiannya. Apa yang telah dilakukan oleh Alpha Theta? Oke, kami dengan Indonesia Dream tadi telah melakukan banyak hal. Ya, pertama adalah saya sendiri saat ini telah menciptakan lebih dari 100 modul, baik untuk offline maupun online. Kemudian bidangnya meliputi ilmu komunikasi, ilmu manpower, kewirausahaan, marketing, internet marketing, banyak banget ya, banyak banget, hampir semua. Oke, nah Alpha Theta sudah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Jadi kita bukan baru ya. Siapa saja kita latih, mulai dari orang tua, pelajar, mahasiswa, pegawai, wirausaha, profesional, orsospol, duafa, ya, duafa atau kaum marginal ya. Termasuk itu narapidana, orang-orang miskin ya, anak jalanan, korban bencana alam, itu kita latih. Apakah dapat honor? Enggak. Itulah nanti Anda akan melatih yang begini-begini ya gratis. Ya, kepada mereka nggak mungkin Anda minta honor ya. Ada juga Anda yang ngeluarin biaya nanti. Oke, ini kita sudah memberikan pelatihan pada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Oke, dan kenapa sih Alpha Theta peduli terhadap perubahan nasib bangsa ini? Kenapa ya? Kenapa kami juga ajak Anda begitu ya? Kami ajak Anda harus peduli dengan bangsa ini. Tapi kalau Anda nanti, Pak, saya nggak peduli bangsa ini mau hancur, kayak bukan urusan saya. Wah, Anda bukan orang yang kita cari. Ya. Kita justru mengharapkan Anda peduli terhadap bangsa ini. Bagaimana caranya kita mengatasi problematik bangsa kita sesuai dengan visi kita. Bagaimana membuat bangsa kita cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak sesuai misi kita. Makanya Anda harus tahu tentang visi dan misi ini. Dan harus kelotok. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ini problematik bangsa kita yang harus kita hadapi, yang harus kita atasi. Apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang menurut Anda? Sudah ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, Anda percaya atau tidak? Pemerintah ini kalau nggak ada dana nggak bisa juga mengatasi begini-gini. Ya, dia mengharapkan ya anggaran. Kalau nggak ada anggaran nggak bisa jalan. Nah, kalau kita kan nggak pernah berharap itu ya. Kita jalan ya karena kita idealisme aja. Ya, kita nggak dibayarin pemerintah, nggak dibantu pemerintah juga bisa jalan. Ya, nggak ada uang juga dari pemerintah sepeser pun kita tetap jalan.
nggak ada sumbangan dari donatur, kita tetap jalan. Gitu loh. Karena apa yang membuat kita itu dream? Kenapa kita bisa bertahan ya dari tahun 2007 atau ditarik ke belakang 1987 sampai sekarang bisa bertahan? Idealisme. Kalau nggak karena idealisme, kita udah nggak jalan lagi. Karena kadang-kadang bisnis pelatihan ini kan bisa ada, bisa enggak. Ya. Kadang-kadang bisa sejatuh-jatuhnya, bisa enggak. Tapi kita harus tetap tegar. Kenapa? Kita motivator. Nggak mungkin kita tunjukkan pada orang, saya nggak punya duit nih. Nggak bisa. Ya. Nah ini ya, ini angka-angka ini nanti Anda pelajari. Ini. Oke, terus apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini Pak Bambang? Emangnya kita siapa? Presiden bukan, pejabat bukan, ya, orang kaya bukan. Oke teman-teman sekalian, betulnya kita sudah benar ya melakukan revolusi mental. Pak Jokowi itu kalau Anda dengar cerita saya di video, itu dulu memang saya memberikan masukan. Entah itu dari saya atau bukan, tapi yang jelas ketika Jokowi waktu itu kampanye jadi gubernur DKI, saya melakukan Skype dengan beliau dari Gramedia Blok M ke Solo. Saya bilang, Pak, nanti kalau Bapak terpilih jadi gubernur DKI, Bapak harus perbaiki mindset pejabat dan masyarakat kita, Pak. Saya bilang, kalau enggak, pusing nanti Bapak. Saya bilang gitu kan. Jawab Pak Jokowi apa? Benar Pak Bambang, karakter building itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah merubah mindset pejabatnya, kata dia gitu. Saya bilang, enggak lah Pak. Kalau enggak rakyatnya enggak, percuma Bapak melakukan ini. Nah, benar, ternyata dia jadi presiden, dia membuat revolusi mental ya, programnya. Nah, karena saya sudah menjalankannya dan saya sudah punya konsep, begitu beliau dilantik menjadi presiden pertama kali ya, saya sudah bikin buku judulnya Revolusi Mental 300 halaman. Saya serahkan ke beliau. Ya, tapi bukan ke dia langsung, melalui Reni Suwandi, melalui Cahyo Kumolo, kemudian kantor DKI saya kirimin tapi nggak pernah ditanggapi. Sebetulnya belum zaman Jokowi, zaman Pak SBY pun sudah 7 kali saya kirim revolusi mindset istilahnya ya. Zaman Pak Jokowi namanya revolusi mental. Nah, tapi supaya Anda tahu, di sini ada sebutan ya 3 nilai revolusi mental aparatur sipil negara. Supaya Anda tahu sebetulnya revolusi mental itu bukan untuk rakyat, ya, tapi untuk ASN. Karena saya sudah datangin 5 kementerian, memang mereka nggak punya program revolusi mental untuk masyarakat. Tapi apakah program revolusi mental itu berhasil di kalangan pemerintah, ASN berhasil nggak? Kalau menurut saya enggak. Tingkat kebencian paling tinggi itu justru di pegawai negeri terhadap pemerintah. Ya. Radikalisme, keinginan mendirikan khilafah, pendukung itu justru dari pemerintah sendiri. Nah, saya kurang setuju ini dengan integritas etos kerja dan gotong royong. Terlalu naif, terlalu sederhana. Makanya saya berani membuat video ini ya, mengapa revolusi mental gagal. Revolusi mental bukan untuk rakyat. Tidak ada yang bisa membantah, karena saya tahu sendiri tentang revolusi mental itu. Ya. Pemerintah memang tidak punya konsep untuk rakyat. Nah, jadi kalau rakyatnya sekarang begini, amburadul, ya itu karena memang nggak punya program. Ya. Saya malah berani mengatakan Indonesia dalam bahaya. Ya, nanti Anda lihat video saya nggak usah cerita di sini ya. Kenapa saya sebut Indonesia dalam bahaya? Ada tanda-tanda bahaya itu ada. Ya. Karena itulah kita mengajukan revolusi mental, konsepnya namanya revolusi mental paripurna dari rakyat untuk rakyat. Itu konsep kita. Paripurna itu lengkap ya artinya ya. Jadi meliputi akhlak, budi pekerti, moral, dan mindset. Nah, nanti ini Anda harus tahu ini, revolusi mental kita itu apa sih gitu ya. Karena unik ya revolusi mental kita. Dulu dari Mahkamah Agung minta saya untuk memberikan pelatihan revolusi mental. Sebelum COVID ya. Begitu mau acara, di COVID masuk. Nggak jadi. Nah, jadi teman-teman, revolusi mental kita itu sudah tinggal 1 langkah lagi nyampe ke pemerintah. Gitu. Kalau nggak COVID masuk. Gitu. Oke, mengapa kita sulit mengubah mentalitas bangsa kita? Kenapa Pak? Revolusi mental ini gagal. Kenapa bangsa kita begini? Kenapa kita tuh negara dengan kemiskinan cukup tinggi ya? Pengangguran cukup tinggi. Kok kita produktivitas kita rendah? Kita membaca buku terburuk di dunia. Ya, skor PISA kita terendah di dunia. Ya, PISA itu kan program International School Student Assessment ya. Jadi yang paling tinggi itu apa? Cina. Singapura itu sangat tinggi, 700 nilainya. Kita berapa? Cuma 300. Sama dengan ya, negara-negara kelas bawah lah gitu. Nah, kenapa? Rendah di bidang membaca, matematika, dan sains. Nah, ini karena pemerintah sekali lagi tidak punya program. Padahal kita ini pemilik perpustakaan nomor 2 di dunia loh. Tapi kenapa kita paling malas baca di dunia gitu? Siapa pemilik perpustakaan terbanyak nomor 1? India. Anda lihat prestasinya India? India dikenal sebagai negara yang kemajuan teknologinya cukup pesat. Bahkan India kerap menjadi pasar yang besar bagi sejumlah perusahaan teknologi. Selain menjadi pasar yang besar, India juga memiliki orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di raksasa teknologi dunia. Di antaranya adalah CEO Twitter, CEO Alphabet dan Google, CEO Microsoft, CEO Adobe, CEO IBM, CEO Vimeo, dan banyak lagi. Oke,
Mengapa kita sulit mengubah mentalitas bangsa kita? Nah teman-teman, permasalahannya pertama adalah bangsa kita memang malas baca. Itulah kenapa saya akan membawa Anda untuk menjadi seorang trainer, salah satunya baca cepat dulu. Ini yang harus dikejar-kejar gitu ya. Kita mau melatih mereka motivasi percuma. Bagaimana caranya mereka jago di dalam wirausaha percuma. Ya kalau mereka tidak membaca dulu. Yang kedua, tidak paham ilmu tentang pikiran. Sehingga mereka tidak tahu bahwa pikiran itu bisa memprogram seseorang, bisa menjadi sukses atau gagal. Rata-rata kita tanpa sadar memprogram diri kita untuk gagal. Walaupun kita ingin sukses. Kenapa kita tidak tahu kalau kita memprogram diri kita gagal? Adalah karena kita tidak tahu ilmu mind. Apa ilmu mind? Mind power ya atau neuroscience. Adalah ilmu tentang otak manusia, cara kerja pikiran, sifat pikiran, tentang hukum pikiran. Agama orang boleh beda, suku orang boleh beda, tapi cara berpikir sama. Ya. Agama A tidak berlaku di ajarannya di agama B. Tidak universal dianggapnya. Suku A punya kearifan lokal yang berbeda dengan si B. Tapi cara kerja otak mereka sama. Kalau mereka misalnya berpikir buruk, negatif, maka dia akan menarik yang negatif. Itu udah hukum pikiran. Mau agama apapun ya, ketika seorang yang beragama A, memaki-maki misalnya ya, berpikir jelek terhadap orang lain, terhadap agama lain, maka dia tidak sadar, sedang mengaktifkan pikiran bawah sadarnya untuk menarik, menghukum dirinya sendiri. Karma, gitu ya, atau law attraction. Siapa menabur, dia menuai. Ya. Atau kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, sesungguhnya kembali pada dirimu sendiri. Oke? Nah, yang ketiga adalah negative thinking. Bangsa kita negative thinking karena apa? Karena tadi, sebetulnya ada kaitan dengan kurang membaca. Akibatnya pengetahuan kita tidak banyak, dan kita sulit menerima pendapat orang lain. Oke? Inilah kelemahan bangsa kita. Ya. Nah, pelatihan apa yang tepat untuk merevolusi mental bangsa? Yang pertama, menurut saya paling tepat adalah super spreading. Tingkat dasar, madya, mahir, pakar. Ini kunci. Ya. Karena tidak ada cara merubah pola pikir seorang kecuali dirinya sendiri. Tidak ada cara merubah pola pikir orang kecuali dia baca buku. Hanya dengan baca bukulah seorang dengan sadar dia akan merubah pola pikirnya. Saya sendiri misalnya baca buku A. Oke, pendapat saya A gitu ya. Tapi ketika baca buku B, saya bisa mengatakan bahwa oh B yang benar ternyata. Yang B ini lebih sempurna. Ketika baca buku C, oh ternyata C yang benar. Ketika orang bicara A, saya udah tahu C. Dia telat. Nah, sehingga saya lebih bijaksana. Mengapa membaca begitu penting bagi kita? Adalah fakta bahwa negara-negara yang banyak membaca, yang hobi membaca, adalah negara maju. Contohnya Jepang, masyarakat Jepang mampu membaca 13 buku setahun. Eropa membaca buku sekitar 22 buku per tahun. Indonesia adalah negara paling malas baca di dunia. Nomor 60 dari 61 negara. Thailand nomor 59, satu peringkat di atas Indonesia. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Thailand sekarang? Mereka mampu membaca 5 buku per tahun. Indonesia satu pun tidak. Thailand telah mampu meningkatkan minat bacanya lebih dari 50%. Indonesia masih 0,01%. Ini sungguh terlalu. Kalau kata Tukul Arwana, mengharukan gitu ya. Apa kata dunia? Lalu secara logika, bisakah bangsa kita menjadi negara maju kalau bangsa kita malas baca di dunia? Perlu Anda ketahui bahwa orang yang paling berbahaya di dunia ini siapa? Orang yang membaca hanya satu buku. Orang yang percaya pada satu pendapat saja. Orang ini berpotensi untuk menjadi orang bodoh. Gelap mata, otaknya tombol, tapi merasa diri paling benar. Nah, ini banyak di Indonesia. Jelas kan ya hubungannya? Karena bangsa kita ini bangsa paling malas baca di dunia. Orang kita lebih percaya hoax. Kita mengakses internet nomor 5 terbesar di dunia setelah Jepang. Tapi faktanya kita adalah negara paling nyinyir di dunia dengan media sosial. Senang menyebarkan hoax tanpa dibaca dulu. Dan yang lebih parah, kita mengakses film porno terbesar di Asia. Terus mau jadi apa bangsa kita? Pertanyaannya apa, Bambang? Kenapa sih bangsa kita paling malas baca di dunia? Apa karena sudah ada gadget? Satu sisi benar, ya, karena ada gadget. Kita kebiasaan dari dulu memang tidak diwajibkan untuk baca cepat. Di zaman Pak Harto sampai sekarang, para penulis buku tidak pernah dihargai. Tidak pernah ada wajib baca buku. Buku menjadi mahal, karena
Mesinnya dipajaki, kertasnya dipajaki, tintanya dipajaki, karyawannya dipajaki, pengarangnya dipajaki. Sudah dipajak, tidak dapat perlindungan secara hukum lagi. Coba buku-buku di emperan Senen banyak buku bajakan, emang ada tindakan pemerintah? Nggak ada, pengarang kita itu makin lama makin hilang. Ditambah lagi rakyatnya pengennya gratisan. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan baik dari pemerintah maupun rakyat sendiri terhadap buku. Ini berbahaya banget. Kenapa berbahaya banget? Karena ketika kita tidak lagi ada penghargaan terhadap pengarang, orang-orang yang seharusnya bisa menulis buku, mau menulis buku ya seperti para cendekiawan, para pendidik, para pensiunan, ogah nulis buku. Karena apa? Udah capek-capek, banyak mengeluarkan uang, tidak dapat penghargaan, tidak ada imbalan apapun. Ya mendingan mereka tidur saja gitu kan. Ada lagi yang mengatakan masyarakatnya, Pak, kalau nanti misalnya orang bisa baca cepat, ya buku nggak laku, orang baca aja di toko buku. Ini pendapat yang salah. Kalau orang sudah banyak baca buku, dia menyukainya, mencintainya, bagi dia dia tidak makan satu hari, tapi dia bisa beli buku. Itu kalau orang sudah memiliki kecenderungan untuk mencintai buku dan mencintai ilmu pengetahuan, dan dia percaya ilmu pengetahuan akan menyelamatkan dia lebih dari sekedar makan hari ini. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa bangsa kita adalah bangsa paling malas baca di dunia? Ini rumusnya. Jika kecepatan membaca rendah, maka minat baca rendah. Bagaimana supaya cepat membaca? Ya ada ilmunya, diajarkan bagaimana cara membaca cepat. Ini kan terjadi di India, di Cina, di Rusia, ya di Eropa, termasuk di Thailand dan di Singapura. Masyarakat diajarkan bukan saja baca cepat, tapi didorong untuk mengikuti kompetisi membaca cepat tingkat dunia. Indonesia jangankan mendorong untuk ikut serta dalam membaca cepat tingkat dunia, diajari baca cepat juga tidak. Kita lebih memilih bagaimana memperbanyak buku, memperbanyak perpustakaan, karena ini proyek, banyak duitnya ini. Ya, tapi mengajarkan baca buku kan ini proyek recehan ini. Ya. Orang-orang Alpha Theta dibayar dikit juga mau dia kan, karena bukan kita menghargai rendah dan kita dihargai rendah, enggak, karena memang idealisme kita. Kita punya tujuan, kita punya visi dan misi Indonesia Dream. Bagaimana bangsa kita ini merubah mentalitasnya menjadi bangsa yang cerdas, mampu menghadapi era industri 4.0 atau 5.0, mampu berpikir sejajar dengan bangsa maju di dunia, mampu mengatasi problematika bangsa kita, mampu mewujudkan impian Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak, dengan membaca buku. Kita sadar betul dan kita tahu betul itu. Ya, karena itu kita mau membantu bangsa ini, walaupun dianggap ini recehan. Ya, penghasilan Anda 5 juta, 10 juta, itu dianggap recehan. Tapi kalau kita bisa bangun perpustakaan, itu proyek, puluhan juta, ratusan juta komisinya. Pak, benar ya? Anda pernah kerja di penerbit buku nggak? Atau pernah nggak jadi marketing buku ke sekolah-sekolah? Anda tahu betul lah berapa persentase yang diberikan kepada sekolah yang bisa memasukkan buku ke satu sekolah. Ya, komisinya setidaknya minimal 30%. Bayangkan kalau kita bisa memasukkan buku ke perpustakaan. Nah, jadi maaf ya teman-teman sekalian ya, terlepas dari semua itu, kita hanya satu ya, Anda punya nggak keinginan untuk membantu bangsa ini? Kalau nggak ada, ya sudah minggir. Tapi kalau Anda ingin membantu bangsa ini, Anda ingin membantu keluarga Anda dan diri Anda sendiri, memulai edu bisnis seperti ini, mari kita bekerja sama. Percayalah penghasilan edu bisnis ini sangat besar. Sebagai trainer, penulis buku, konsultan, bisnis apapun, Anda akan dipercaya. Karena apa? Karena Anda memiliki ilmu pengetahuan. Paham ya? Jadi itulah sebabnya saya katakan sekali lagi, ilmu membaca cepat, ini adalah ilmu dasar yang harus kita ajarkan. Nah, Alpha Theta adalah salah satu pengajar untuk baca cepat. Walaupun saya lihat ada 1, 2, ya 5 orang, nggak banyak lah ya, yang mengajarkan baca cepat ini. Kalau saya agak beda, ya saya merasa saya punya metode sendiri. Ya mungkin yang lain punya metode sendiri, saya punya metode sendiri. Saya berani menyatakan 1 hari kita bisa baca 5 buku. Dan ini bisa dibuktikan, bisa diukur. Nah, yang kedua baru revolusi mental. Tapi ini yang kedua, yang pertama itu penting baca cepat dulu. Revolusi mental ini meliputi adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dan revolusi mind. Jadi kalau revolusi akhlak saya nggak bicara ya, ini usia ustadz-ustadz dan para pendeta. Ini bicara soal akhlak. Agama dasarnya. Yang kedua adalah moral, ini dasarnya Pancasila. Saya nggak bicara itu. Kemudian yang ketiga adalah soal budi pekerti, berbasis budaya. Saya nggak bicara ini, karena ini budayawan. Nah, kita yang keempat. Yang keempat adalah revolusi mindset, berbasis mind power atau neuroscience. Jadi motivator yang bicara ini, ya, trainer yang bicara ini. Dia bicara bagaimana caranya orang berubah, bagaimana caranya orang sukses, bagaimana caranya orang mengatasi kegagalan. Ini adalah yang diajarkan oleh trainer dan motivator. Nah, kita mengambil yang pilar keempat, yakni revolusi mindset.
Nah, revolusi mindset ini berkaitan dengan mind. Mind itu adalah pikiran. Nah, kita harus mengajarkan ilmu pikiran.